Telepon ke 0247648910 atau silahkan mention akun Twitter kami @radiosinta. Pak Fahri, apa latar belakang Pak Fahri menuntut Presiden Joko Widodo untuk membebaskan mantan Menteri Kesehatan Bu Siti Fadila ini? Ya, pertama-tama saya memang mengenal pribadi Ibu Siti Fadila sejak beliau menjadi menteri, dan saya mengenal pribadinya karena beliau ini putri Solo yang umurnya sudah 71 tahun ya. Beliau ini alumni Fakultas Kedokteran UGM, lalu meneruskan S2 dan S3-nya di UI, dan menghabiskan waktunya lebih dari 25 tahun sebagai peneliti. Dan karena itulah dia sebagai peneliti, Ibu Siti Fadila memang berkali-kali mendapatkan award ya, bahkan juga dari Amerika Serikat, dari negara-negara di Asia, bahkan dari Australia, sebagai yang disebut sebagai investigator. Jadi dia itu adalah peneliti yang punya kegemaran kira-kira untuk mencari tahu apa yang terjadi. Beliau juga mengajar epidemiologi. Nah, dengan serangkaian ilmu itu, maka dia sebagai peneliti ketika menghadapi, dia dilantik 2004 ya. Lalu kita tahu 2003 itu sudah ada avian influenza. Maka sebenarnya tugas pertama yang berat beliau sebagai Menteri Kesehatan pada waktu itu adalah menghadapi virus flu burung ini. Bagaimana caranya kita hadapi? Nah, beliau melakukan tentu sebagai seorang researcher yang terbiasa membaca peta persoalan itu secara lebih luas. Begitu dia mapping kasus ini, dan ketika beliau sedang menghadapinya sebagai menteri, beliau menemukan ada kejanggalan begitu ya. Dan diantara kejanggalannya itu adalah karena ada mekanisme yang disebut dengan GISN, itu Global Influenza Surveillance Network, yang dia curigai ini lembaga sebenarnya dipakai aja oleh perusahaan-perusahaan obat dunia untuk menyedot wild virus, istilahnya itu virus liar itu, yang dari mana negara yang ada terkena virusnya itu disedot lalu dibuat menjadi seed virus namanya. Nah, seed virus ini atau benih virus inilah yang kemudian dipakai untuk memproduksi vaksin, dan vaksin itu kemudian dijual ke negara-negara miskin, negara-negara berkembang, tanpa kita punya hak untuk mengakses data-data virus itu. Padahal kalau kita punya akses untuk mengakses data virus itu, maka kita sendiri bisa memproduksi virus itu. Kita punya lembaga biologi molekuler seperti lembaga Ekman, yang pendirinya dulu adalah orang Hindia Belanda sebelum Republik terbentuk, dan menjadi penerima hadiah Nobel karena melakukan riset terhadap penyakit beri-beri. Kita juga punya lembaga Pasteur di Bandung yang sekarang kemudian menjadi salah satu BUMN, salah satu produsen terbesar vaksin juga di Asia ini, namanya Bio Farma. Nah, tetapi karena ada mekanisme wild virus itu dibawa aja ke luar negeri, ya kan, atas nama WHO dan sebagainya. Lalu kita tidak punya akses untuk mengetahui sebenarnya virus itu apa. Lalu kita kemudian juga tidak mampu, tidak punya akses untuk membuat vaksin. Dan kita hanya menjadi pembeli vaksin. Inilah yang menyebabkan kemudian menemukan ini, Ibu Siti bertanya, loh kok kalian main ambil aja, kami yang jadi korban kok virusnya kalian main ambil aja. Nanti begitu kalian habis ngambil, kami juga jadi beli vaksin ke kalian tanpa punya share, padahal vaksin itu berasal dari negara kami, berasal dari strain kami. Nah, kira-kira Ibu Siti Fadila itu cuma datang dengan pertanyaan itu kepada WHO, lalu kemudian kelabakan itu negara-negara yang selama ini mendominasi WHO itu. Nah, kita sekarang kembali ke hari ini gitu. Perdebatan tentang WHO versus negara-negara yang menganggap WHO tidak transparan masih terjadi.
Dan kebetulan sekarang ini yang menganggap WHO tidak transparan itu Amerika Serikat. Bahkan terakhir itu kita tahu pernyataan resminya Mike Pompeo diperkuat oleh Presiden Donald Trump dan juga diperkuat oleh juru bicara dari Department of State di Amerika Serikat resmi mengatakan bahwa virus ini adalah produksi manusia yang diproduksi di lab vaksin atau lab virus di Wuhan, lalu kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan seluruh dunia ini terkena. Nah, Indonesia ini adalah negara yang usianya dalam perdebatan pandemi, epidemiologi dan sebagainya itu cukup tua gitu untuk tidak terlibat. Dan karena itu, karena suara beginian ini nggak terdengar sama sekali sekarang, karena menteri-menterinya sibuk ngurusin yang hari-hari, menteri kesehatannya juga demikian. Saya mengusulkan usia Ibu Siti sekarang sudah 71 tahun. Ya kan, beliau perempuan dari Solo, sudah tua, ya kan, dianiaya. Saya tahu ini adalah penganiayaan oleh mereka-mereka yang menjadi kaki tangan asing menyerang beliau. 2004 beliau jadi menteri, 2005 ada kasus besar di Aceh, ya kan, kasus musibah. Lalu kemudian ada pengadaan alat yang kira-kira total pengadaan itu cuma 15 miliar. 2015, 2009 beliau berhenti jadi menteri, 2010 dia menjadi penasehat presiden, tiba-tiba 2012 beliau dikenakan oleh kasus yang 2005 itu. 2012 itu beliau disidang. Saya bukan bilang disidang ini karena mana ada hukum disidang 5 tahun. Dia dipermalu selama 5 tahun itu. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 baru vonisnya jatuh oleh KPK. Dipermalu 5 tahun, dihubung-hubungkan dengan uang politik dan segala macam mondar-mandir, diperiksa mondar-mandir ke pengadilan. Dan sekarang udah divonis 4 tahun, sekarang masih di dalam bui. Coba bayangkan ya, orang setua ini, seberjasa ini, berjasa menyelesaikan virus flu burung di Indonesia, sampai Indonesia dulu mau diblokade gara-gara dianggap sumber penyebaran pandemi di dunia ini, karena avian influenza itu juga jumlah kematiannya cukup besar dan penyebarannya juga di seluruh dunia. Kita tahu begitu. Orang ini begitu banyak jasanya, begitu mengerti persoalan, berjuang di WHO, sampai kemudian WHO mulai transparan untuk membuka virus-virus yang mereka kumpulkan, masih mendekam di penjara. Harusnya kan orang seperti ini difungsikan oleh pemerintah untuk bertanya apa yang bisa kita lakukan ke depan dalam situasi seperti sekarang gitu. Nah, itulah dasar daripada saya mengusulkan supaya beliau dibebaskan gitu. Nah, yang menarik Pak Fahri, sebenarnya pandangan apa yang sudah dimiliki oleh Bu Siti Fadila tentang virus dan vaksin COVID-19 saat ini yang dianjurkan oleh WHO, yang bahkan sudah masuk ke negara-negara berkembang. Tapi sebelumnya mungkin jangan di loudspeaker ya, mohon maaf. Ya. Yang suaranya tidak feedback. Oke. Ya, apa yang yang diperhatikan oleh Ibu Siti merupakan concern dunia sekarang. Dunia ini sekarang juga concern dengan apa yang beliau pikirkan, yaitu transparansi gitu loh. Kalau WHO ini tidak transparan dan mereka menganggap bahwa ini bisnis dari negara-negara tertentu saja, maka akan sangat berbahaya sekali bagi masa depan dunia menghadapi bencana kemanusiaan seperti ini gitu. Ya. Iya, sekarang gimana ya? Jadi beliau meminta transparansi sebagaimana beliau menggugat transparansi waktu kasus avian influenza. Sekarang juga WHO harus transparan dalam kasus COVID-19 ini gitu, karena ini kan kelanjutan juga dari SARS kan. Sekarang kan ini kan disebutnya SARS-CoV-2. Nah, transparansi itu yang memungkinkan negara-negara itu bisa mengantisipasi problem pandemi itu dalam situasi kita masing-masing, karena
Yang mampu bikin vaksin bukan cuman Amerika, bukan cuman China, bukan cuman Jepang atau Korea, ya kan? Bukan cuman negara-negara yang menyebut dirinya negara hebat. Kita juga bisa membuat vaksin. Dulu kita sukses membuat vaksin polio yang tetes mulut itu, yang Pak Harto sering gambarkan di TV-TV dan di media itu. Lalu kemudian kita diprotes seolah-olah negara kita kurang bersih karena masih banyak rakyatnya itu yang buang air di tempat terbuka katanya, jadi tidak layak untuk memproduksi vaksin. Nah, ini kan hegemoni dari negara-negara besar. Masa negara kita tidak bisa memproduksi dan keluar dari pandemi ini sendiri? Nah, Ibu Siti Fadila itu mengajak kita untuk mengajak WHO transparan, mengajak dunia yang lebih transparan. Jangan kita negara-negara yang berkembang itu hanya jadi korban dari permainan negara-negara ini. Mereka mendesain DNA virus dan sebagainya, main-main di lab, lalu virus itu keluar dan kita semua kena. Sekarang Amerika dan China lagi berantem loh, masa kita nonton? Nah, Bu Siti Fadila itu mulai dari kasus avian influenza dulu, itu dia menulis 2 buku dan dua-duanya itu kira-kira intinya, ayo dunia berubah, mari kita transparan. Ini masalah bisa kita hadapi bersama-sama, asalkan data-datanya dibuka. Jangan jadi permainan segelintir orang dengan perusahaan-perusahaan pembuat vaksin ini, lalu kita cuma menjadi konsumen. Itu saja saya kira satu hal yang perlu didengar oleh pemerintah sekarang, sebab kita nggak tahu pandemi ini akan berapa lama dan kita harus punya suara. Ibu Siti waktu itu berhasil menyeret WHO dalam sidang-sidang yang terbuka dan dunia ini memuji beliau dengan apa yang beliau lakukan itu gitu. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya kalau Pak Sugeng, saya nanya satu aja, Harun Masiku ada di mana sekarang? Gitu. Jadi udahlah, kalau kita bicara dari dalam, permainan itu selalu banyak lah. Makanya saya mencurigai, kenapa kok orang semangat betul ingin memenjara Ibu Siti Fadila sampai dia dipermalu 5 tahun di ruang sidang, ya, dimondar-mandir dipanggil. Ya dugaan saya ini bukan persidangan hukum. Ini ada permainan di belakang, orang ingin menghajar beliau karena kerja-kerja besar beliau untuk membela nama bangsa di forum-forum internasional. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana hukum itu dipakai untuk mengejar lawan-lawan politik di negeri ini gitu. Dan itu diantara problem hukum yang kita belum bisa selesaikan, karena hukum kita masih pandang bulu, hukum masih dipakai untuk menyerang orang-orang tertentu, ya. Ini sekarang lagi ada kasus Said Didu ngelawan seorang pejabat itu, ya kan. Proses pelaporannya dengan prosesnya itu berhitung hari, sebentar udah jadi tersangka dan bisa-bisa sebentar lagi itu orang dijemput. Sudahlah, ini kita tahu lah main-main ini. Tapi Mboya terhadap Ibu Siti Fadila, seorang perempuan dari Solo, lulusan UGM, umur 71 tahun,
punya jasa dan berteriak untuk mengetahui apa sebenarnya yang harus dilakukan untuk menghentikan bencana kemanusiaan yang sekarang sedang terjadi di dunia ini. Harusnya presiden itu mendengar beliau, supaya presiden juga bisa ambil bagian dalam advokasi internasional untuk menyelamatkan manusia dari bencana kemanusiaan yang sekarang ini ada gitu. Bukan untuk apa-apa gitu. Apalagi sekarang, kenapa sih menteri itu menteri kehakiman atau menteri hukum kan sudah membebaskan, ada begal, ada maling, ada apa dibebaskan, bahkan ada yang maling lagi segala macam. Kenapa ibu-ibu umur 70 tahun, 71 tahun ini tetap ditahan di penjara? Apa masalahnya? Ya kan? Nah, itu yang saya bilang, kenapa Indonesia tidak merdeka dari tekanan-tekanan. Saya ini banyak informasi di belakang yang saya nggak mau omongkan, karena ini saya dengar langsung dari lawyernya Ibu Fadila dan sebagainya, yang sebenarnya intinya adalah kita ini ditekan untuk tidak mendengar suara-suara baik dari orang seperti Ibu Siti Fadila. Ibu Siti Fadila bukan penjahat, ya kan? Apa sih yang dia lakukan sehingga kemudian dianiaya begitu lama oleh para penegak hukum ini? Saya nggak ngerti gitu loh. Ya, ya, saya mendengar banyak gerakan dari masyarakat yang memang meminta keadilan bagi Ibu Siti Fadila, ya. Ibu Siti itu apa namanya, malunya besar sekali, ya. Kan saya tahu dari dulu bagaimana hukum ini tidak menghukum orang penjahat, ya kan? Penegak hukum kita itu kan mencari orang yang keliru, yang mencari orang yang khilaf, mencari orang yang bawahannya tidak teliti, tapi tidak mencari orang jahat. Orang jahatnya itu bebas berkeliaran. Menyebut Ibu Siti Fadila seorang dosen yang berkarya sebagai peneliti selama 25 tahun mengabdi untuk dunia kemanusiaan, sebagai peneliti jantung, sebagai apa namanya, dosen yang menjalankan tridharma perguruan tinggi, ya kan, termasuk pengabdian masyarakat di dalamnya, untuk disebut sebagai penjahat itu saya nggak tega itu ngelihatnya itu. Tapi ya begitulah hukum yang dipakai untuk kekuasaan dan untuk menjadi alat bagi orang-orang tertentu yang kebetulan menurut saya dalam kasus ini ada andil dari tekanan negara-negara yang tidak suka dengan Ibu Siti Fadila di dalam menyeret beliau ke dalam proses hukum. Yang saya tidak tahu itu salahnya apa sih orang tuh, ya kan? Satu peristiwa bencana alam pengadaannya cuma 15 miliar, ruginya berapa kalau 15 miliar? Yang lain-lain itu yang triliunan-triliunan itu nggak kena dan masih apa namanya, lari di mana-mana, pura-pura penegak hukumnya nggak tahu tempatnya di mana, bersandiwara kiri kanan. Jadi ya saya mendengar banyak apa namanya, suara-suara seperti itu, maka saya melihat situasi seperti ini, alangkah baiknya orang kayak Ibu Siti Fadila menjadi penasihat presiden, lalu mendengarkan bagaimana pengalaman beliau menghadapi apa namanya, virus ini, virus avian influenza di masa yang lalu, dan bagaimana kita deal dengan dunia internasional supaya kita ini kan ngutang-ngutang, dan sebagian dari utang-utang kita ini kan untuk beli vaksin, untuk beli obat. Padahal jangan-jangan kita bisa mengembangkannya sendiri dengan cara kita, dan itu Ibu Siti berpengalaman sekali untuk apa namanya, melakoni sebuah kerja besar. Saya mendapat informasi itu dari buku beliau, membaca berkali-kali, dan saya kira dalam situasi COVID di mana juga banyak tahanan dilepas, itu adalah wajar kalau Ibu Siti Fadila, perempuan umur 71 tahun, juga dibebaskan. Ya bebaskanlah, itu kan apa sih susahnya gitu. Cuman saya takut ada yang ditekan supaya ibu tidak dibebaskan, supaya tidak bisa bicara gitu loh.
Terima kasih juga dukungan teman-teman ini di komen-komen yang bagus sekali. Terima kasih semuanya. Iya teman-teman, barusan kita live dengan Radio El Sinta. Kita menyuarakan sedikit ya